5, 4, 3, 2, 1, action. Selamat apa nih? Siang, pagi, sore, menjelang sore lah ya. Ketemu lagi sama saya Taheyu. Saya Pak Boy, sama ini ada Pak Ki, sama yang paling ujung ini ada Pak Ngulang. Pak Ngulang, Pak Her ya. Kali ini nanya dilepas apa di ini Mas? Dibuka aja, maskernya, dibuka dibuka aja ya. Ini kan kita bukan mau ini ya, bukan mau terus jangan pakai masker, enggak sebenarnya. Aduh, kumisnya. Jaga Nanti- jarak semeter. Tetap ini kebetulan ini juga daerahnya kan pas lagi kosong, Taman Sari masih belum dibuka. Jadi kita punya kesempatan buat make ya sekitaran sini lah gitu. Kurang turun ya. Oke. Sip. Ya kali ini kita tuh pengen bahas soal siapa nih anaknya? Pandawa ya, kayaknya seru ya. Pandawa seru ya. Pandawa dari anak pertama aja Pak. Pertama, Siapa? Yudhistira. Ya. Yudhistira atau Puntadewa. Mungkin Puntadewa. yang mau start siapa dulu nih, Mas? Dari Pak Ki dulu. Pak Ki dulu boleh? Monggo Pak Ki. Jadi sebenarnya Yudhistira atau Puntadewa ya bahasa Jawa Ya, itu Puntadewa. anak pertama dari putra Pandu sama Kunti. Dia tuh orangnya emang paling sabar Mas, paling terima apa adanya, Paling nerima. paling nerima. Jadi dia apa-apain dia nggak pernah marah, nggak pernah apa ya gersulo gitu, nggak pernah gitu. Cuman ya emang sisi jeleknya dia emang mendem sih. Oh, cenderung Mabuk, pendiam gitu. mendem tuh mabuk. Kita itu mendem. Mendem. Beta Mendem. tipis ini. Mendem. Beta tipis. Iya, pendiam gitu Mas ya, pendiam. Jadi kalau dia udah apa ya, udah kesabarannya udah di ujung batas gitu, nggak bisa apa-apa lagi. Sisi raksasanya tuh keluar gitu. Oh, dia Si Butonya. ada raksasanya juga Mas? Iya, jadi dia tuh kalau nggak salah kayak punya titisan dari Dewa Amral. Oh, Hmm. soalnya kan saya dengar kan dari Ksatria ini kan manusia gitu ya, kan ada Manusia. bangsa manusia, bangsa raksasa gitu. Ternyata dia bisa berubah juga jadi raksasa. Iya, itu Titisan siapa tadi? Dewa Amral. Dewa Amral. Dewa Amral. Oke, siap. Terus Jadi Yudhistira itu di cerita Dewa Amral ini nggak terima kalau adik-adiknya tuh dimasukkan ke kawah Jaludimukha. tempat ya kayak neraka lah itu Iya gitu ya. gitu. Nah, dia merasa dirinya itu udah frustasi karena ternyata aku nggak bisa jaga adik-adikku keselamatannya. Aku udah gagal menjadi seorang kakak, seorang raja. Tanggung jawabnya udah nggak ada. Akhirnya dia berubah menjadi raksasa Dewa Amral. Itu dewa badannya tuh putih. kayak buli gitu. Kayak bule. Oke. Itu sebenarnya karena ketulusan dan kesabarannya Yudhistira atau Puntadewa itu tadi Mas. Makanya Oh. dia jadi putih gitu butanya. Terwujudkan sebagai buto tapi warnanya Butanya putih, gitu. Biasanya Suci ya, gitu gitu ya. Nah, kan kalau biasanya dewa itu Buto. raksasa buto itu kan merah, hitam gitu gitu kan, lah. medeni gitu. Kalau itu putih sih Mas. Lebih ke putih. Lebih ke putih. Dan itu nanti kayak semacam Butara Guru. Butara Guru kan apa ya, dewa yang Jawata lah apa ya. Jawa Paling kayangan lah. tayangan dia yang paling kuat lah istilahnya. Raja. Rajanya gitu Dewanya kan para kalah dewa. itu sampai terobrak abrik gitu kayangannya itu. Nggak bisa itu ngadepin si Nggak bisa, Amral Puntadewa. nggak bisa karena saking marahnya Puntadewa sama Butara Guru. Kebijaksanaannya sih. Kebijaksanaan Petara Petara Guru itu. Manik Moyo. Manik Moyo. Manik Moyo ya. Dan yang bisa ngentiin itu cuma adik-adiknya gitu Si Bima bukan? ya empat adiknya. Empat adiknya. Tapi si Bima. Krishna juga sempat ini kan ngelawan si Amral itu. Oh, Krishna Krishna juga itu- bisa berubah berarti. Krishna itu juga ada perusahaan jadi raksasanya juga. Oh, oke. Namanya tuh Ditya siapa itu raksasanya, saya lupa. Biru atau hitam ya? Hitam kayaknya warnanya. Jadinya hitam. Jadinya hitam ya Krishna ya. Jadinya hitam. Tapi di wayang biru. Ya, ada mungkin pertimbangan kalau misalkan mau masuk TV atau gimana nanti biar Enggak, kalau yang kenapa kok di wayang atau cerita Hindu itu biru itu jadi hitam ya karena memang di pewarnaannya Hindu India itu hitam tuh nggak ada. hitam nggak ada. Adanya biru. Adanya biru biru. itu adalah hitam itu adalah biru yang pekat. Biru yang pekat. Oh, oke.
saking pekatnya jadi kayak Ya si Bangker. si Wisnu tuh Dewa Wisnu Krishna ya. Krishna, Itu kan sebenarnya jeliteng banget. Jeliteng. oh ya pernah dengar tuh dipanggilnya sama siapa? Sama Bimo. Bimo. Kakangku Jeliteng. jeliteng. Wah, Gonjreng-gonjreng. ada yang nggak pernah sok ya gitulah itu jeliteng. Terus gitu. Jadi dan setelah nanti Krishna sama Puntadewa ini tarung, jadi kan Krishna kan pengen gantian Yudhistira ya. Ada pertempuran gitu ya. Tapi Krishna akhirnya meyakinkan Yudhistira dengan bahwa nanti tuh adik-adikmu tuh nggak apa-apa loh. Jadi mereka tuh selamat, mereka belum sepenuhnya masuk neraka, dan si siapa orang tuanya Pandhawa itu nggak masuk neraka juga. Oh, Mereka cuma iming-imingnya Bathara Guru, cuma akal-akalannya Bathara Guru gitu. oke. Dan akhirnya Yudhistira atau Puntadewa itu nanti kembali ke wujud manusia lagi, dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Yudhistira juga. Oke, Yudhistira. Oh, begitu. Ya. Kalau dari sudutnya Mas Pak Herni gimana ini tentang Saya kalau dipanggil Heri itu ya kelingan zamanku SD, SMP, SMA. Aku mesti ngulang terus sih. ya apa dong? Jadi emang gini, jadi kalau aku ambil sudut ceritanya, atau nggak bukan cerita sih, karakter ya, mungkin karakter Yudhistira itu kalau tak sambungan ke ceritanya yang tadi si Amral ya, Dewa Amral atau Buto Amral yang bentuknya raksasa warna putih gitu. Itu kalau tak logis itu ya, gue sok-sokan logis nih. Ya apa, ini kan carangan ya, maksudnya. Jadi mencoba untuk mudah untuk dipahami. Iya. Maksud dari sebuah cerita Simbah zaman dulu. Jadi itu tuh aku bilang sih Dewa Amral atau itu wujudan dari masyarakat. Oh. Jadi masyarakat yang diem, yang tidak kowar-kowar itu malah berbahaya buat sebuah pemerintahan yang tidak bijak. Oke. Karena kan si Bathara Guru itu kan dia semena-mena. Iya. Dia semena-mena terhadap kebijaksanaan, terhadap apa ya, Pendawa Lima lah sebenarnya. Iya. Atau enggak malah terhadap Semuanya. bawahannya bukan bawahannya, anak asuhnya si Semar sebenarnya. Dan dia selalu bikin tingkah si Bathara Guru ya onar. Iya. Antara Bathara Guru atau dari Durga itu selalu bikin onar. Oh. Dari awal sampai itu selalu semua yang menyangkut tentang susahannya Pendawa Lima atau Semar atau apa sih Punokawan itu selalu ada berhubungan dengan 2 ditambah 1 anaknya Si Bathara Kala. Torolo ya. Ya jadi situ mungkin gambarnya bahwa masyarakat yang diem itu nggak hanya diem, dia tuh seperti memendam energi. Pematung. Pematung tiba-tiba pada saat waktu tertentu dan saat momen yang tepat dia meledak dan bakal membuat repot sebuah pemerintahan atau tatanan negara. Itu pun terjadi ya kalau kita misalnya sok politik ya, aku bilang itu terjadi zamannya tahun reformasi itu. 98 itu Mas. 98 namanya, 98 ya. Iya, 98. Itu kan seperti itu ya. Masyarakat sebelumnya kan terdiam, Iya. kayak terkungkung oleh birokrasi yang nggak bisa, masyarakat tidak bisa mencuat atau menyuarakan sebuah gagasan atau Opini ya. ideologinya, lalu di stop sama pemerintahan, apa bilang ya orde. Oke. Dan akhirnya pada saat waktu tertentu meledaklah bahwa pemerintahan dan hampir membuat kacau, dan emang kacau. Chaos banget Nah, itu aku sih. nyambungin seperti itu. Jadi itu mengingatkan kita agar kalau jadi seorang pemimpin atau menjadi sebuah tatanan negara itu ya jangan semena-mena terhadap masyarakat yang putih. Maksudnya putih itu kan masyarakat yang jelas, masyarakat itu pasti dilihat mewakili sudut pandang yang baik, Iya. karena kan kepentingan umum, Yes. bukan kepentingan golongan. Dan mungkin digambarkan dengan putih, terus dia raksasa besar, dan habis itu si Krishna mencoba untuk Krishna itu kan kalau di perang Mahabharata itu kan dia itu sebagai dalang. Iya. Dia itu yang menciptakan perang Mahabharata atau Bhattara Yuddha itu ya si Krishna. Dia itu strateginya itu dia. Nah, mungkin sampai si seorang dalang pun tidak bisa menghentikan si Dewa Amral. Nggak bisa ada yang menghentikan dia, kecuali ya keinginannya dia dan kemauan ataupun harapannya itu diwujudkan, baru dia redam amarah. Oke. Akhirnya si Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa kan diselamatkan dari
apa Kawasan gunung Gunung itu Kok. ya, gunung kawasan Kawasan dari Gunung Kok Kok. dan diuji nih lo adikmu apa akhirnya dia lerem karena si Yudhistira itu kan dia karakternya pendiam anteng banget, dia itu dilarani yo nerimo segala macem, tapi pada saat dia mengalami satu gejolak amarah, kebingungan, terus frustasi, terus dia itu seperti tidak ketemu apa penolong atas masalah dia, dan akhirnya mewujudlah seperti raksasa. Jadi hampir sama sebenarnya Huluk itu niru itu ya. Jangan-jangan. Huluk kan sama ya, Huluk bedanya hijau. Iya, hijau. Mungkin ini buta hijau. Kesoan tuh. Jadi mungkin lah sok gatuk kan ngono. Iya. Pesan Terhadap ini ya. Berarti bisa dibilang kalau dari kesimpulan si Yudhistira itu tuh bentuk mungkin besarnya itu tuh dilihat dari jumlah masyarakat ini tuh golongan terbesar di suatu apapun lah, itu kan biasanya kan yang bawah nih gitu. Terus putihnya itu tuh simbol dari ya mayoritas dan minoritas. Iya, mayoritas dan minoritas gitu ya. Terus lanjut memang kalau Yudhistira itu kan masih manusia ya. Tapi dia tuh setengah dewa loh. Setengah dewa. Dia tuh betul putra kan? bapaknya dewa loh. Bapaknya sinten Mas? Bapak Yudhistira itu dewa. Pandu. Iya, bukan Pandu. Pandu itu bukan bapak biologisnya si Yudhistira, Bima, Arjuna itu bukan. Oh, bukan Di- Mas. Bukan. Kalau di Hindunya tuh Yudhistira bapak yang dewanya itu Dewa Yama. Yama kan? Dewa Yama. Dewa Yama. Si Bima tuh Bayu. Benar Bayu. Arjuna itu Indra. Dewa Dateng. Indra anak Ketara Guru tuh Mas. Indra naik Betara Guru. Oh. Kalau Jawanya iya. Jadi memang Pendawa 5 itu setengah dewa, setengah manusia. Ibunya Kunti, tapi katanya sih Nakulasa Dewa itu bukan Kunti ya ibunya. Bukan, ibunya. Iya, iya. Ibunya Nah, itu nanti kita bahas nanti aja. Kita Yudhistira dulu aja, Yudhistira. Panjang Mas. Tapi Yudhistira tuh punya kejelekan juga loh. Oh iya. Dia tuh suka Apa itu, judi. Mas? Oh, berarti musuhnya Bang Roma. Musuhnya Bang Roma. Bang Roma Irama. Iya. Halo Bang Roma. Jurem ya? Belum. Isu. Habis bikin lagu kemarin Mas. Judulnya Corona nggak salah. Maaf. Habis bikin lagu. Oh. Ya itu kan itu dia memang pada saat sebelum terjadinya perang Baratara Yuda kan ya salah satu yang pemicu besarnya itu adalah Salahnya dia tuh. judinya Pendawa Judinya Yudhistira. Yudhistira. Dadu judulnya betul cerita lakon Main itu. dadu. Yang sampai dia mempertaruhkan negaranya itu bukan Mas? Iya. Negaranya, istrinya, adik-adiknya itu dipertaruhkan semua gitu. Itu bentuk sebenarnya ada sisi kesombongannya juga dari Yudhistira. Oh. Jadi Yudhistira ini nggak mau minta bantuannya siapa-siapa. angkuh ya berarti. Angkuh, Ya? jadi Tapi kalau di versi lain ya, versi nalarku ya, Pendawa 5 itu sebenarnya wujud, bukan manusia. Itu simbol juga. Sifat simbol. Simbol. Simbol ya. Jadi kayak misalnya ini ya, Yudhistira itu simbol hati nurani. Oke. Jadi dia itu kan hati nurani kita juga kadang suka gambler, suka berjudi. Bener apa enggak ya? Ini lakon ini salah apa enggak? Judi bukan berarti judi uang ya Mas ya. Ini Bukan, maksudnya jadi gambling gambling soal- dia mau mengambil yang mana Iya, gitu. itu yang mana. Jadi itu aku sih berpikiran bahwa Yudhistira adalah simbol dari hati nurani yang selalu bingung antara milih yang jalan ini atau jalan itu. Iya. Akhirnya dikonotasikan atau disimbolkan jadi judi. judi. Jadi seperti itu. Terus dia kan karakternya diem. Hati Iya. nurani kan diem, tidak banyak suara. Iya ya. Ya gitu dalam badan Dalam aja hati, ya, dalam Dari diri. badan aja kan dia selalu tersembunyi, tapi dia bijaksana. Yes. Dan dia di anggota badan manusia itu jadi sebuah pemimpin di satu tubuh manusia itu, memimpin antara iman kita terhadap Gusti Allah itu ya simbolnya Yudhistira itu. Nurani. Iman kita kan adalah yang nanti yang menyelamatkan kita di Akhirat nanti ya. Nanti juga akhirnya ada cerita Pendawa pensiun atau Pendawa meninggal, saya gurunya Pendawa 5 itu betul. nanti kan yang diselamatkan hanya si Yudhistira. Yudhistira toh. Ya nanti dia menyelamatkan adik-adiknya masuk ke surga. Jadi emang sih kalau aku nalar Yudhistira itu simbol yang hati nurani. Iya. Iman bisa hati nurani, iman. Tidak terlihat lah ya intinya. Dia tidak terlihat tetapi ada gitu loh. Antara jadi ya roh lah. Ruh ya gitu. Kalau misalnya sok kejawen tuh roh jadi soulnya
badan itu ya di Yudhistira, soulnya di Pendawa 5 itu ya Yudhistira. Karena kalau si soulnya atau Yudhistira ini dia tidak bisa memimpin, Bima, Arjuna pun bakal melakukan hal-hal yang lebih salah lagi. Karena semua Pendawa 5 itu kan pernah melakukan kesalahan. Iya, yang masuk neraka 4 lainnya itu yang enggak cuma Yudhistira tok itu. Tapi Yudhistira pun juga melakukan kesalahan yang berjudi itu. Berjudi itu pun memang sebenarnya jadi apa ya, bingung juga salah apa tidak. Tapi kenapa kok misalnya di orang-orang bilang judi itu ini masuk neraka. Kenapa Yudhistira kok masuk neraka? Nah, ada sedikit pertanyaan itu Nah, di situ ya. Jadi mungkin juga itu perlu nanti kita ngulik lagi. Balik lagi. Mungkin kita bisa bahas kenapa ke Yudhistira kayak gini di episode berikutnya. Panjang Mas. Panjang banget Oh, ya. tenang. Ini belum yang Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa Mas ya. Sebagai ini ya, sebagai apa perlu aja. Arjuna itu simbol alat kelamin aku tahu. Wah. Seksiologi. Waduh, ini banyak teman-teman banyak yang suka ini. Kalau udah arahnya ke situ-situ. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bisa bahas lagi soal apa ya? Oh ya, bisa request lah Bima dulu. Kalau yang seru itu sebenarnya dari atas dulu, Yudhistira, Bima, Arjuna, baru Nakula, Sadewa gitu. Cuman kalau misalkan lompat sesuai request teman-teman juga bisa. Kayak tadi Arjuna juga seru soalnya. Yang digemari teman-teman kan kayak gitu. Ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki gitu. Ya udah, buat yang episode kali ini sampai sini dulu teman-teman semuanya yang udah mau nonton, terima kasih banget. Ini saya Pak Boy, ini Pak Ki, terus sama Pak Her pamit dulu. Matur suwun semuanya. Sampai jumpa di episode berikut ya. Yang muda Yang muda yang berbudaya.